Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dubesyo dari kelas T4G. Di video ini saya akan mendemonstrasikan sistem keamanan web bernama Secure App. Jadi ini video ini saya buat untuk pemenuhan UAS mata kuliah keamanan komputer. Jadi, sistem ini mengimplementasikan tiga aspek keamanan, yaitu yang pertama autentikasi dengan two factor, red, yang kedua red limiting, dan yang terakhir adalah SQL injection prevention. Jadi kita sudah masuk pada bagian web secure app yang kita punya. Jadi di sini kita berada pada bagian halaman login. Di sini aspek keamanan pertama yang akan saya demonstrasikan adalah red limiting. Jadi red limiting ini merupakan sebuah mekanisme pembatasan percobaan login untuk mencegah serangan brute force. Oke, jadi di sini saya akan mencoba melakukan login tapi menggunakan password yang salah sebanyak 5 kali. Oke, di sini muncul notifikasi email atau password salah. Sisa percobaan adalah 4 karena kita mengsettingnya ada 5. Kita akan lanjut memasukkan password yang salah sebanyak 5 kali. Nah, setelah kita melakukan kesalahan percobaan selama 5 kali dan gagal, maka sistem akan melakukan logout. Jadi apa namanya? Sistem akan melakukan logout atau kunci otomatis selama 15 menit. Hal ini membuktikan bahwa sistem ini berhasil mencegah serangan brute force. Baik, baik, lanjut pada aspek keamanan kedua, yaitu adalah autentikasi dengan two-factor authentication, 2FA. Jadi, kita akan memasukkan email dan juga password yang benar. Nah, jadi pada aspek keamanan kedua ini, kita dapat login menggunakan email dan juga password. Namun, sebelum kita dapat masuk ke dalam dashboard, kita harus memverifikasi 2FA terlebih dahulu menggunakan Google Authenticator. Jadi pada bagian daftar sekarang itu, pada bagian
web daftar sekarang, di sini kan kita memasukkan nama lengkap kita, lalu email, dan juga password. Dan diakhiri dengan mengulangi password lalu klik daftar. Nah, pada bagian daftar tersebut, sebentar saya akan masuk terlebih dahulu. Nah, jadi pada bagian setelah mendaftar, kita dapat menambahkan autentikasi Google Authenticator pada bagian sini. Sebelumnya, jika kita belum mengaktifkan, kita di sini terdapat button aktifkan untuk mengaktifkan autentikasi Google Authenticator. Jadi ini berfungsi agar ketika password, username dan juga password kita ketebak gitu, ada yang mengetahui, maka user tersebut tidak akan bisa langsung masuk ke dalam bagian dashboard karena tertahan pada bagian 2FA. Jadi user tersebut yang masuk menggunakan username dan juga password kita harus memasukkan autentikator terlebih dahulu yang berisikan 6 kode yang harus dimasukkan seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin kita akan praktek terlebih dahulu pada bagian autentikasi. Kita akan logout terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan mungkin mencoba mendaftar dulu contoh testing dengan email testing at Gmail. Lalu passwordnya, hmm, 4 kar, coba lagi. Ya, kita klik daftar. When, oh, password harus mengandung angka. Oke, ya, kita klik daftar. Oke, pada bagian ini kita dapat mengaktifkan, klik aktifkan sekarang untuk mengscan pada bagian Google Authenticator. Oke, kita akan melakukan scan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini pada bagian ini setelah kita scan, maka bagian di Google Authenticator muncul 6 kode untuk masuk ke dalam aplikasi atau web dashboard yang kita miliki. Jadi kita masukkan saja kode dari Google Authenticator tersebut 100757. Lalu kita klik aktifkan, maka di sini
2FA kita sudah berhasil diaktifkan. Oke, kita mungkin akan mencoba login terlebih dahulu. Apakah 2FA kita sudah aktif ataupun belum? Oke, kita masukkan email kita, testing, klik masuk. Eh, oke, sudah masuk. Eh, bentar, kita logout dulu ya. Oke, kita coba masuk menggunakan email testing@gmail.com dan juga passwordnya. Nah, di sini kita tertahan pada bagian verifikasi Google Authenticator. Jadi di sini fungsi dari 2FA ini sudah aktif. Kita masukkan 280 dan 79 dan berhasil. Oke. Selanjutnya, aspek keamanan ketiga adalah SQL injection prevention. Jadi, SQL injection ini merupakan sebuah serangan di mana penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya melalui input pengguna. Jadi, kita dapat memasukkan SQL pada bagian login tadi untuk masuk ke bagian web dashboard kita. Jadi kita nggak perlu memasukkan username password. Kita cukup masukkan saja sintaks atau kode yang intinya itu berbahaya untuk input pengguna karena dapat memanipulasi ataupun yang lainnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan untuk input pencarian apakah aman dari SQL injection ataupun tidak. Jadi kita akan memasukkan email kita nih, email ngawur. Apakah akan ketemu database-nya untuk user detio1112 gmail.com dan di sini nggak ada. Mungkin kita akan mencoba memasukkan perintah kode SQL untuk mencoba apakah berhasil ataupun tidak. Oke, kita akan memasukkan kode SQL injection. Kita akan klik cari, apakah masuk? Ya, tidak ada hasil. Jadi, oke, kita akan mencoba mencari user yang ada pada database, contoh nesting. Nah, pada bagian ini kita memasukkan input testing, yaitu input username yang benar.
Dan muncul di bagian ini adalah ID-nya 2 karena ini merupakan akun kedua dengan nama testing, email testing@gmail.com dan bergabung pada 15 Juni 2026. Kita akan mencoba terlebih dahulu. Mungkin. Nah, pada bagian ini kita mengetik nama kita sendiri yaitu Dio dengan ID 1 karena ini merupakan user yang pertama daftar dengan nama Tio dan email tio123@gmail.com bergabung pada 14 Juni 2026. Nah, ini menunjukkan ketika saya memasukkan input normal seperti nama pengguna, sistem menampilkan hasil pencarian dengan benar. Sedangkan eh, jika kita menginputkan kode SQL ataupun username yang tidak ada di database, maka yang terjadi adalah username tidak ada, user tidak ada seperti itu. Baik, demikian demonstrasi sistem keamanan Secure App. Jadi sistem ini berhasil mengimplementasikan 3 aspek keamanan, yaitu yang pertama autentikasi dan 2FA untuk mencegah akses yang tidak sah agar eh, ketika user lain mengetahui password dan juga username kita, itu tidak dapat langsung masuk ke dalam web dashboard karena tertahan autentikasi two factor. Lalu yang kedua adalah rate limiting, yaitu limit untuk percobaan login setiap IP. Jadi ini untuk menjaga brute force attack, yaitu serangan untuk percobaan login beberapa kali seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah SQL injection prevention untuk melindungi database dari manipulasi yang berbahaya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin barangkali ada salah kata atau salah mengucapkan bahasa. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.